Bab 202 Badai muncul lagi. Macan putih dikalahkan secara menyedihkan dan mati, 9 keabadian emas hancur, hanya menyisakan 1 kehidupan untuk melarikan diri. Raja Merak berwarna-warni terluka parah dan sekarat, tetapi menyelamatkan hidupnya dengan bantuan Chaos King Yu yang dimiliki Raja Singa Emas 3 mata yang begitu kuat sehingga dia bisa menantang langit, namun pada akhirnya dia tidak bisa bertahan. Pelariannya gagal dan pergi dengan sedih. Binatang kecil seputih salju muncul di final, tak terkalahkan, menyapu semua lawan, dan akhirnya mencapai puncak, menjadi Raja Binatang Suci sejati dari hutan belantara selatan. Ini tidak lain adalah badai yang melanda kota Tiandi. Nama Keke menyebar ke seluruh kota pada saat kompetisi pertarungan binatang buas akan segera berakhir, dan itu melonjak ke ketinggian yang legendaris. Di mata kebanyakan orang, binatang kecil seputih salju itu lucu dan kuat, tetapi di mata sebagian orang, ia telah menjadi duri di samping, dan dengan marah dimarahi sebagai binatang kecil yang ganas. Karena intrusinya yang kuat, itu benar-benar mengubah situasi dan menyapu bersih semua ekspektasi banyak orang yang kecewa. Singkatnya, kota Tiandi sedang gempar, hampir mendidih. Ketika kompetisi pertarungan binatang buas berakhir, binatang kecil seputih salju itu diundang ke platform tinggi. Tampaknya itu adalah platform suci yang melambangkan Raja Binatang Buas di Gurun Selatan. Membersihkan debu tahun-tahun, menyapu debu sejarah, kuil yang telah tertutup debu selama beberapa dekade terungkap, dengan tangga batu berwarna coklat tua yang berputar selangkah demi selangkah, dan binatang kecil seputih salju itu memandangi semuanya. Anehnya, tingginya mencapai puluhan meter. Altar itu seperti sebuah monumen, dengan nama lebih dari selusin Raja Binatang Suci terukir di atasnya. Memutar matanya yang besar, penuh kebaruan dalam segala hal, Keke meninggalkan jejak kaki kecil yang bengkok di samping namanya. Orang-orang yang menemaninya ingin tertawa tetapi tidak bisa. Kemunculan binatang kecil ini membuat 3 istana besar yang melawan binatang menjadi sangat pasif. Karena binatang kecil itu diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tengah jalan, hal itu membuahkan hasil seperti itu. Pada akhirnya, mereka banyak berbicara baik dengan pemilik 6 binatang suci. Ini mungkin Raja Binatang Suci terkecil dalam sejarah hutan belantara selatan, tapi mungkin yang terkuat di masa depan. Segera setelah binatang kecil itu pergi, jejak kaki kecil yang ditinggalkannya retak ke segala arah, menyebabkan orang yang ingin tertawa menutup mulutnya karena terkejut. Setelah istirahat sederhana, binatang kecil itu sudah hidup dan bersemangat. Kelelahan karena pertempuran telah lama hilang. Tidak ada keraguan bahwa jika pertempuran lain berlanjut, ia dapat menanganinya dengan tenang dan memiliki energi yang tidak terbatas. Keke berjalan menuju altar sambil memegang Raja Ginseng String di mulutnya, yang membuat banyak penonton merasa pusing. Itu dibuat dengan meminjam bagian terbaik dari setiap tanaman ginseng tua-tua, esensi ginseng, siapa yang hilang. Jika Anda memberi makan binatang kecil seputih salju seperti ini, Anda memerlukan setidaknya 6 atau 7 tanaman ginseng untuk tandan seperti ini. Di atas altar setinggi puluhan meter, Keke memegang kotak giok putih, penuh kebahagiaan. Cahaya suci yang mengalir darinya membuatnya lebih putih dan tanpa cacat, dan binatang kecil itu hampir mabuk. Keke langsung membuka kotak giok dan mengeluarkan relik di dalamnya. Tiba-tiba, altar berwarna coklat tua bersinar terang, ribuan sinar cahaya, dan ribuan warna keberuntungan. Kekuatan binatang suci yang mengikuti Sang Buddha bisa dibayangkan. Bagaimana peninggalan yang ditinggalkan setelah nirwana bisa menjadi hal biasa. Berisi kekuatan yang sangat agung dari nama keluarga Buddha. Relik itu sebesar mata naga, seterang mutiara, dan seterang bintang. Ada kabut warna samar yang mengelilinginya, membentuk medan yang kuat,
dan segala sesuatu di sekitarnya terpantul terang. Fluktuasi energi dapat mengumpulkan esensi langit dan bumi dari segala arah, menarik semua cahaya dari 10 penjuru untuk berkumpul, membentuk gambaran yang aneh dan megah. Cahaya tersebut membuat semua benda spiritual tampak redup. Binatang kecil seputih salju itu hampir pingsan karena bahagia, membuang kotak gioknya, dan di depan semua orang, melakukan tindakan yang membuat banyak orang terpana. Dia langsung melemparkan relik itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya seperti memakan jelly bean. Banyak orang yang akan pingsan. Bagaimana binatang kecil ini bisa melakukan ini? Kekuatannya memang terlihat jelas bagi semua orang, tapi bagaimanapun juga ia masih merupakan binatang muda. Kekuatan yang terkandung dalam relik itu pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, relik itu ditinggalkan setelah binatang suci yang mengikuti Sang Buddha mencapai nirwana. Binatang kecil itu sebenarnya dimakan langsung alih-alih dimurnikan secara perlahan. Sebuah gambaran yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, hanya sedikit orang yang melihatnya. Binatang kecil itu baru saja menggigit sebagian kecil dari relik tersebut, dan sebagian besar sisanya tergenggam erat di telapak tangannya dengan cakar kecilnya cahaya untuk mencegah cahayanya bocor. Sial, inilah yang tersisa untuk naga kecil yang keras kepala itu. Knok 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 knok. Keke memakan relik tersebut dalam beberapa suap seperti memakan jelly beans, dan mengernyitkan hidung, seolah mengatakan bahwa rasanya kurang enak. Adegan tubuh yang meledak sampai mati tidak muncul. Binatang kecil itu tampak baik-baik saja, memutar matanya yang besar dan melihat ke segala arah. Pada akhirnya, Xiao Chen juga naik ke altar. Dia tidak bisa menyembunyikannya dan sudah terungkap. Dia tahu bahwa di akhir kompetisi pertarungan binatang, perselingkuhannya dengan Xiao Stubborn Dragon dan Keke hampir diketahui oleh banyak orang, kekuatan besar. Xiao Chen mengambil naga kecil yang keras kepala itu, membawa Keke bersamanya, dan pergi dengan tergesa-gesa, dengan banyak mata yang tidak diketahui artinya di belakangnya. Meski kompetisi pertarungan monster telah berakhir, kekacauan tidak akan berhenti sampai di situ. Dan pada hari itu, terjadi peristiwa besar yang mengejutkan seluruh wilayah selatan benua abadi. Sebuah istana abadi muncul di Kekaisaran Tianluo yang berdekatan dengan tanah air selatan. Negeri dongeng yang misterius dan megah muncul di langit, menyebabkan banyak pembudidaya berkerumun. Dikatakan bahwa istana surgawi yang ditangguhkan muncul di dunia kemarin, tetapi seseorang secara paksa memblokir berita tersebut, menyebabkan penundaan 1 hari sebelum menyebar ke kota Kaisar Wastelen Selatan. Hanya dalam 1 hari, 4 senjata surgawi telah digali, termasuk pedang pembunuh naga, papan penyegel iblis, altar pemujaan dewa, dan pohon umur panjang. Tidak diragukan lagi ini adalah berita yang sensasional. Keempat senjata ilahi ini saja sudah cukup untuk membuat orang gila. Pedang pembunuh naga telah ada entah sudah berapa tahun. Konon, ia telah meminum darah banyak naga. Daftar penyegel iblis, yang menyegel iblis dan mundur dari dewa, sangatlah kuat dan tak terbayangkan. Sulit bagi non-pengguna untuk benar-benar memahami betapa menakutkannya hal itu. Platform pengorbanan adalah benda spiritual yang langka. Menurut legenda, dibuat oleh Lao Tzu dan Buddha. Dikatakan bahwa jika Anda dengan tulus beribadah dan mempersembahkan hadiah, Anda mungkin dapat memanggil kesadaran spiritual beberapa leluhur seperti Chao. Pohon abadi, pohon besi hitam, dapat ditanam di rumah untuk menjamin keabadian bagi manusia, belum lagi manfaatnya bagi praktisi. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari 4 harta karun itu tersebar dan dapat menimbulkan sensasi. Beberapa di antaranya merupakan harta karun kuno yang telah ada sejak zaman kuno, dan kekuatannya tidak terbayangkan.
Dan ini hanyalah benda-benda suci yang ditangkap setelah pembatasan tingkat pertama dipatahkan di Istana Surgawi. Sulit membayangkan harta karun kuno apalagi yang ada di dalamnya, terutama ketika memikirkan tentang pusat yang ditangguhkan dari Istana Kehidupan Kekal, di mana miliaran cahaya bintang mengembun dan turun di malam hari, yang membuat orang semakin menggila. Banyak orang yang merumorkan bahwa kemungkinan besar akan ditemukan benda suci yang luar biasa, atau bahkan benda yang melebihi benda suci. Beberapa orang berspekulasi bahwa kemungkinan besar ini adalah peninggalan istana surgawi yang ditinggalkan oleh dewa leluhur tertentu. Pada titik ini, banyak orang tiba-tiba mengetahui bahwa Raja Naga Jahat mengundurkan diri dari kompetisi. Raja Naga Bersayap mengundurkan diri dari kompetisi, dan beberapa tetua yang kuat juga buru-buru meninggalkan kota Tiandi pada saat itu. Itu bukanlah apa yang awalnya dibayangkan semua orang, semuanya hanya karena Tianluo. Sebuah peristiwa besar terjadi di negara itu, dan mereka mendapat informasi yang cukup dan ditetapkan sebelumnya. Buntut dari kompetisi pertarungan binatang buas dan badai di Misty Heavenly Palace segera menyebabkan kota Tiandi mendidih, dan banyak pembudidaya bergegas menuju kerajaan Tianluo. Di sebelah utara kerajaan Tianluo adalah salah satu pusat dari seluruh benua kehidupan abadi, Bumi Tengah. Rumor mengatakan bahwa bahkan di antara sejumlah besar pembudidaya di dunia tengah, banyak orang telah menerima berita tersebut, dan banyak pembudidaya terkenal telah memulai perjalanan untuk bergegas menuju kerajaan Tianluo. Setelah 3 hari dalam hiruk-pikuk, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk merawat naga kecil yang keras kepala itu, menggunakan peninggalan binatang suci sebagai sumbernya dan pohon suci berwarna-warni sebagai panduan untuk mengatur tubuhnya. Dia tidak terburu-buru ke kerajaan Tianluo. Ada banyak harta karun di dunia ini. Siapa yang bisa mengumpulkan semua harta karun di tangannya sendiri? Dia sadar diri, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu bertarung, bahkan dengan kekeh. Daripada mengambil resiko dan kehilangan nyawa dengan sia-sia, lebih baik duduk santai dan menyaksikan awan naik dan turun. Tidak ada keraguan bahwa naga kecil keras kepala adalah Raja Naga yang istimewa. Ketahanannya jauh lebih baik daripada binatang suci manapun yang sudah diketahui Xiao Chen ketika dia berada di Pulau Naga bahwa situasi fatal dapat sepenuhnya dibalik. Tapi kali ini, keajaiban terjadi lagi. 5 organ dalam yang hancur terlahir kembali dan ditata kembali. Di bawah nutrisi dari esensi peninggalan dan bimbingan pohon suci berwarna-warni, vitalitas bersinar dari tubuh yang hampir mati. Baru lahir, naga kecil yang keras kepala itu terbebas dari kematian, seolah terlahir kembali dari abu, mengalami transformasi yang luar biasa, dan bangkit kembali sepenuhnya. Meski masih belum bisa bergerak, namun tidak diragukan lagi ia bisa pulih atau bahkan melampaui keadaan semula. Setelah mengalami baptisan hidup dan mati, ia akan menjadi lebih kuat dan melangkah lebih jauh. Dunia luar telah terbalik sejak lama. Akibat dari kompetisi pertarungan binatang belum terselesaikan. Istana keabadian terapung kerajaan Tianluo di langit kembali bermasalah. Pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Xiao Chen ingin menjauh darinya, tetapi apakah ini mungkin? Kompetisi pertarungan binatang buas telah menempatkannya di garis depan. Istana halus yang tergantung di awan juga tampaknya memiliki kekuatan sihir mengerikan yang tak terbayangkan. Meski jaraknya ribuan mil, namun justru membuat pisau hitam patah di sampingnya bergemerincing dan berdetak setiap hari, dan pada hari ketiga langsung menembus udara. Dan pergi. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju kerajaan Tianluo. Melihat pisau patah itu terbang ke lan. Xiao Chen tidak mengejarnya. Selama 3 hari terakhir, dia telah memikirkan tentang bagaimana melanjutkan jalur kultivasi di masa depan. Dalam kompetisi pertarungan binatang,
penampilan beberapa binatang suci sangat mengejutkannya. Kekuatan magisnya bisa sangat menakutkan, membuat binatang muda di alam kesadaran sebanding dengan para dewa. Memikirkan hal ini, dia harus mengagumi bakat ras tertentu. Raja Singa Emas paling lama berusia 5 tahun, sedangkan kekebaru berusia lebih dari 1 tahun usia, dan ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dibandingkan dengan manusia. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen diam-diam memikirkan bagaimana membuat dirinya lebih kuat. Mungkin menemukan kekuatan magis langka akan menjadi arah penting bagi usahanya. Namun, bagaimana kekuatan magis yang unik bisa begitu mudah dikendalikan? Xiao Chen berpikir mendalam untuk mengambil jalan yang berbeda lebih dari sekali, tapi bagaimana dia bisa menciptakan jalan yang unik? Meskipun dia tidak berada dalam alam kesadaran, Xiao Chen berpikir sangat dalam dan jauh. 3 hari terakhir ini adalah sublimasi dari sistem ideologisnya. Bab 203 Pilihan. Di wilayah selatan daratan, istana keabadian tiba-tiba muncul, menyebabkan awan bergerak ke segala arah. Setiap malam, menara langit yang tergantung di awan berkabut akan memancarkan ribuan sinar cahaya, menarik cahaya miliaran bintang untuk turun. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah reruntuhan istana surgawi tempat tinggal dewa leluhur tertentu, menyebabkan esensi langit dan bumi yang luas dan tak terbatas berdenyut bersamanya. Kota Kaisar Wastelen Selatan bergerak mengikuti angin dan awan. Banyak kekuatan telah memilih orang-orang kuat untuk bergegas ke kerajaan Tianluo. Mereka tidak berharap mendapatkan harta peninggalan para dewa leluhur, juga tidak berharap mendapatkan senjata suci yang luar biasa jika mereka bisa mendapatkan harta karun kuno seperti pedang pembunuh naga, daftar penyegelan iblis, altar untuk menyembah dewa, dan pohon umur panjang. Itu sudah cukup. Namun, benda suci yang diturunkan dari zaman dahulu ini pasti tidak banyak. Jika jumlahnya terlalu banyak, maka itu bukanlah harta karun. Persaingan untuk mendapatkan harta spiritual pasti akan sengit, dan akan sulit bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan magis yang besar untuk memilikinya. Xiao Chen duduk diam di rumah. Bagaimana cara menciptakan jalur latihan spiritual yang unik? Xiao Chen duduk di sana selama 7 hari penuh. Pada akhirnya, kekuatan mentalnya melemah dan kesadarannya hampir hancur. Bulan cerah tergantung di langit, dan cahaya bulan yang cerah jatuh seperti gelombang air. Xiao Chen datang ke halaman dan menatap bulan cerah di langit. Pikirannya melonjak ribuan mil seperti naga yang melonjak, dan dalam sekejap dia tampak melayang di istana Guanghan. Dalam sekejap, dia tampak melayang di antara bintang-bintang yang tak terbatas. Tersenyum bebas, kecemasan Xiao Chen menghilang. Dia terlalu berhati-hati dan memiliki obsesi di dalam hatinya, tetapi dia jatuh ke dalam rasa rendah diri. Apa ciri khas Tao untuk secara paksa menciptakan jalan menuju surga yang belum pernah terjadi sebelumnya? Masih terlalu dini untuk mengatakannya berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini. Semuanya muncul secara alami. Memotong obsesi di hatinya dan mengembalikan pikirannya ke kejernihan, Xiao Chen tiba-tiba merasa energi dan hampa di dalam. Jika ingin menempuh jalan berbeda, Anda harus melewati ribuan jalan surgawi yang ada. Jika Anda tidak membaca berbagai kondisi dunia, bagaimana Anda bisa memahami 4 kata perubahan hidup? Jika Anda tidak menyaksikan ratusan bunga indah bermekaran, bagaimana Anda bisa mengetahui kemakmuran dan kemewahan? Hanya melalui pengalaman kita dapat memahami, dan hanya melalui rasa sakit kita dapat memahami. Jika ingin merintis dan maju, sangat diperlukan untuk menapaki jalan para pendahulu dan menghargai kearifan nenek moyang kita. Xiao Chen merasa damai di hatinya. 3 hari, ketekunan, adalah sumber motivasi,
memungkinkan dia mencapai transendensi dan mengambil jalan yang tidak biasa untuk mematahkan perjalanan latihan yang telah ditetapkan. 4 hari, duduk, adalah sumber pencerahan, memungkinkan dia untuk memahami dan memahami. Tingkat kultivasi Xiao Chen belum meningkat, tetapi kondisi pikirannya telah menyelesaikan transformasi. Lautan pikiran sangat luas dan mampu menampung segala sesuatu di dunia dan miliaran bintang. Segala sesuatu yang Anda pikirkan dan rasakan dimulai dari hati. Berlatihlah, mulai sekarang, melampaui diri Anda sendiri. Ketika dunia luar bergejolak, Xiao Chen tetap bergeming. Sulit bagi benda-benda eksternal dan harta karun kuno untuk menipu hati yang sebenarnya. Lebih baik mengolah tubuh sendiri daripada mencari senjata ilahi kekuatan yang tak ada habisnya. Jika seseorang dapat membuka segel dirinya sendiri, pintu pendapatannya akan lebih besar dari semua harta eksternal. Menjelajahi harta karun tubuh sampai dia menemukan jalannya yang sebenarnya, Xiao Chen berlatih dengan tenang dan alami. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan istana surgawi kerajaan Tianluo yang halus masih belum dapat dibuka. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sana. Beberapa pertempuran sengit terjadi di sana, membunuh dan melukai banyak pembudidaya terkenal. Ada juga arus bawah yang bergejolak di kota Tiandi. Pada hari ke-11 setelah istana Gaotian muncul di kerajaan Tianluo, seorang pemuda di kota Tiandi yang terlihat malas dan tidak puas dengan segala sesuatu sedang berjalan-jalan di jalan. Dia berkeliaran seperti pemalas dan datang ke Dou melihat sekeliling ke area dekat 3 istana utama pertarungan binatang buas. Slover, kepala keluarga Regan, kebetulan sedang berjalan keluar dari sebuah istana megah di daerah tersebut. Ini adalah istana pertarungan binatang yang telah dihancurkan keluarganya di masa lalu. Istana itu telah dibangun kembali sejak lama, tetapi merupakan tanda dari surgawi istana pertarungan kaisar binatang belum dibangun lagi. Baru-baru ini, keluarga mereka sibuk mempersiapkan comeback. Saat Slover keluar dari Beast Palace, dia kebetulan melihat pemuda malas itu melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, nafas Slover tiba-tiba tercekat, dan matanya memancarkan 2 sinar cahaya. Dia tidak akan pernah melupakan wajah ini. Pemandangan lebih dari 30 tahun yang lalu sepertinya berada tepat di hadapannya. Pemuda inilah yang terlihat malas dan tampak seperti pemalas. Dia mengalahkan semua generasi muda kota Tiandi di jalan pertarungan binatang buas ini, dan hampir menamparnya sampai mati. Hal ini menarik para tetua keluarga Regan untuk mengambil tindakan dan bunuh pemuda ini. Hampir tidak ada gunanya. Tanpa diduga, hal ini akan menyebabkan bencana. Angin hitam menyapu seluruh kota Tiandi dalam semalam. Pemimpin senior keluarga Regan langsung pingsan, dan istana pertarungan binatang Tiandi, milik keluarga mereka juga musnah dalam semalam. Bagaimana mungkin dia? Slover merasa seolah hatinya telah dicengkeram, dan bekas luka dari masa lalu sepertinya telah terungkap. Rasa malu tahun itu memenuhi hatinya, tapi dia tidak berani berbicara dalam kemarahan. Dia belum menua sama sekali. Dia masih sama persis seperti sebelumnya. Kultivasinya pasti luar biasa. Slover terkejut di dalam hatinya dan dengan cepat menundukkan kepalanya, berusaha berpura-pura tidak memperhatikan. Namun, pemuda pemalas yang terlihat tidak peduli pada apapun telah melihatnya, mengangguk sambil setengah tersenyum, dan berjalan pergi. Slover berkeringat dingin, dan ketika dia menoleh ke belakang, pemuda itu sudah pergi. Slover, kenapa kamu berkeringat? Tidak jauh dari situ, Zuge Qingyun, kepala keluarga Zuge, baru saja keluar dari istana pertarungan binatang Xuan Huang. Aku melihat orang itu. Segera,
Semua tokoh utama di 3 istana pertarungan binatang besar dilaporkan, dan orang itu muncul lagi. Di halaman Xiao Chen, naga kecil yang keras kepala itu hampir pulih. Kali ini butuh waktu 2 kali lebih lama dari sebelumnya untuk pulih secara bertahap. Namun, itu cukup mengejutkan orang yang tidak mengetahui detailnya, karena ini adalah cedera yang fatal. Benar saja, naga kecil yang keras kepala itu mengalami kematian dan berubah lagi, dengan cahaya samar mengalir di sekujur tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang melonjak, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Naga kecil yang keras kepala itu akhirnya bisa bergerak sendiri. Xiao Chen memutuskan untuk segera meninggalkan kota benar dan salah besok. Xiao Chen pasti sudah berada di jalan. Dia tidak bisa lagi tinggal di kota Tiandi. Sekarang dia berada di puncak badai. Saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika waktu berlalu. Ada ketukan di pintu di luar. Xiao Chen keluar dan membuka pintu. Seorang pemuda yang tidak dia kenal berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan malas. "Apakah kamu Xiao Chen?" "Ya." Pria muda itu berjalan mengelilingi Xiao Chen 2 kali seperti seorang lotario yang menganggur dan berkomentar, "Kamu benar-benar berani. Kamu berani meminjam uang orang tua itu jauh di hutan belantara selatan. Gunakan milikmu nama sebagai spanduk." Cek-cek. Xiao Chen tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. "Kamu cukup tenang. Apakah kamu tidak takut orang tua di Nanhuang akan menghabisimu dalam sekejap jika dia mengetahuinya? Jika tidak terjadi apa-apa, kamu dapat terus berjalan di jalan." Chen menutup pintu dengan keras. Pintunya hampir mengenai hidung pemuda itu. "Hei, anak ini." Pemuda pemalas itu tampak tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata pada dirinya sendiri, tidak terlalu norak. Pada titik ini, lampu menyala, dan dia muncul langsung di halaman, berubah di depan Xiao Chen. "Nak, kamu tidak perlu mewaspadaiku. Dengan kekuatanku, tidak perlu menggertakmu." Ekspresi Xiao Chen memadat, apalagi sepasang mata itu justru menyampaikan rasa perubahan hidup. "Kamu mirip denganku lebih dari 30 tahun yang lalu." Pemuda itu menepuk bahu Xiao Chen dan memperkenalkan dengan akrab, "Namaku Long Teng." "Kamu, yang hampir menamparkan seseorang di keluarga Regen." Xiao Chen langsung tahu siapa orang ini. Dia sebenarnya orang dari hutan belantara selatan. "Hehe, jadi kita sangat mirip. Bukankah kamu juga menamparkan seseorang di keluarganya lebih dari 30 tahun kemudian? Bagaimana aku bisa membandingkannya denganmu? Seseorang akan menjagamu jika terjadi sesuatu padamu, ya Nei, jika sesuatu terjadi padaku, aku akan segera mati." "Hei, nak, kamu tahu identitasku dan jangan panggil aku, senior. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku." Di kursi anyaman di halaman, melirik Xiao Chen. "Melihat kamu masih sangat muda, kamu tidak punya perasaan apapun. Menurutku kamu seumuran denganku. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Alasan utama aku datang ke sini kali ini adalah..." Sinar cahaya menyapu dalam sekejap, menyela kata-kata Long Teng, dan dengan cepat berjalan menuju dia terjatuh. Long Teng menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia belum pernah ke sana sebelumnya, dan langsung melompat ke jembatan lengkung batu kecil tidak jauh dari sana, sambil berteriak, "Binatang kecil, kamu benar-benar layak menyandang namamu. Kamu telah membuat kemajuan besar kali ini, aku hampir tertabrak olehmu." Keke tidak berkata apa-apa, menatap Long Teng. Belakangan, naga kecil keras kepala dan Raja Naga Azure juga muncul di halaman. "Terus terang, saya datang ke sini untuk keduanya." Penampilan mereka memuaskan orang tua di Southern Wastelen,
dan kali ini saya diperintahkan untuk membawa mereka kembali. Long Teng menunjuk ke arah Keke dan Little Stubborn Dragon, lalu mengklik. Dia mengangguk dan berkata, "Kalian berdua, ingat ujian yang orang tua itu katakan kepadamu terakhir kali. Kalian hampir tidak lulus." Petik 2. Hei, binatang kecil seputih salju itu memperlihatkan gigi dan cakarnya, yang berarti ia tidak akan pernah kembali jika itu mati. Naga kecil yang keras kepala ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dalam diam. "Hei, kamu benar-benar binatang buas kecil yang layak menyandang nama itu. Kamu menolak ajakan lelaki tua itu untuk kembali. Makhluk cerdas manapun akan menangis dan berteriak untuk pergi." Long Teng menggoda Keke sambil tersenyum. Sepasang roda hitam Keke berputar, dan kemudian dalam sekejap, dia dengan cepat melambaikan cakar binatang kecilnya, dan 29 tirai tipis menghantam Long Teng secara berurutan. "Bahkan belum dekat, kamu tidak bisa memenjarakanku sekarang." Long Teng berpindah lebih dari 10 meter dalam sekejap seperti pandangan sekilas. "Keke, tolong jangan menyerang lagi." Xiao Chen menghentikan binatang kecil yang marah itu. "Binatang buas kecil, aku melakukan ini sepenuhnya demi kebaikanmu sendiri. Tahukah kamu bahwa jika kamu tidak pergi, hidupmu mungkin dalam bahaya?" Long Teng membuang senyum malasnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bahkan si putih kecil itu harimau dengan potensi tak terbatas. Kamu berani membunuhku juga. Kamu sudah membuat masalah besar." "Hei!" teriak Keke marah sambil menunjuk naga kecil yang keras kepala itu, lalu menunjuk dirinya sendiri. "Itu artinya dia melakukannya, itu untuk naga kecil yang keras kepala. Ambil tindakan." Naga kecil keras kepala juga mengangguk dengan sangat kooperatif. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimanapun, kamu telah membunuh harimau putih kecil itu, dan faktanya tidak dapat diubah. Wanita galak itu adalah budak harimau. Dia bukan lawanmu, tapi ada pria kuat yang memilikinya, ada di sana baru-baru ini. Dia mungkin datang ke kota Tiandi, dan jika dia tidak pergi, dia pasti akan membunuhnya." Petik 2. Xiao Chen membenci orang-orang seperti ini. Dia jelas kalah dalam pertempuran yang menentukan dan adil, tetapi dia ingin membalas dengan besar, pengganggu dan anak-anak kecil setelahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Mendengar kabar tersebut, dia merasa masalahnya serius. Keke dan Little Stubborn Dragon sama-sama sangat marah dan menunjukkan semangat juang mereka. "Meskipun kamu luar biasa, kamu masih terlalu muda. Dunia belum menjadi milikmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu." Long Teng berkata dengan serius, "Tinggalkan aku sekarang." Dan Xiao Stubborn Dragon menggelengkan kepalanya di saat yang bersamaan. Kedua lelaki kecil itu sama-sama keras kepala. Biarkan dia pergi ke hutan belantara selatan dan menjauh sebentar. Xiao Chen tidak ingin terjadi kecelakaan pada kedua binatang kecil itu. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan orang ini. Long Teng menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata kepada dua binatang kecil itu, "Jika kamu tidak pergi, kamu akan melibatkan dia, semuanya akan tenang, kalau tidak dijamin seseorang akan datang ke pintu." "Hei, hei!" Keke dan naga keras kepala kecil menunjuk ke arah Xiao Chen pada saat yang sama, lalu menunjuk ke arah Nan Huang. Itu jelas sekali bahwa mereka ingin membawa Xiao Chen bersama mereka. Meskipun kedua binatang kecil itu dia masih muda, tetapi tidak sebodoh anak-anak biasa. Dia menyadari bahwa meninggalkan Xiao Chen sendirian akan berbahaya. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang tua itu telah memberikan perintah untuk tidak membawa manusia bahkan setengah langkah pun ke kedalaman hutan belantara selatan." Xiao Chen dengan lembut menepuk kedua binatang kecil itu dan berkata,
kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Long Teng, aku tidak membutuhkan perlindunganmu, tapi aku punya permintaan. Bisakah kamu membawa Raja Naga Azure ke bagian terdalam selatan hutan belantara? Long Teng melirik Raja Naga Azure yang sakit-sakitan, berpikir sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, oke. Namun, Keke dan naga kecil yang keras kepala itu sangat tidak kooperatif. Mereka menolak memasuki kedalaman selatan hutan belantara kecuali Xiao Chen dibawa pergi. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Ingat, selama periode ini, kamu tidak boleh keluar dari kota Tiandi, kalau tidak aku tidak akan bisa melindungimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Long Teng berbalik dan pergi. Persimpangan takdir muncul di depan, bagaimana Anda memilih arahnya? Bab 204 Riasan Wajah yang Indah. Long Teng pergi, tapi Xiao Chen berpikir keras. Seseorang ingin menyerang mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa keluar dari kota Tiandi. Bukankah itu berarti orang yang membela harimau putih kecil itu belum datang? Sepertinya, masih ada orang yang berminat. Siapakah mereka? Kalian berdua akan pergi dengan patuh dalam 3 hari. Jangan membuatku marah. Xiao Chen tidak ingin kedua binatang kecil itu disakiti. Mereka datang ke benua panjang umur dari Pulau Naga bersama-sama mengalami banyak hal. Xiao Chen Chen Zhao sudah memperlakukan mereka sebagai pasangan atau bahkan anak-anak. Naga kecil yang keras kepala itu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, dan Keke langsung mengambil sepotong pakaian Xiao Chen, dengan sikap tegas dan jelas. Sekarang keberadaan tingkat antik di kedalaman hutan belantara selatan telah berbicara, tidak ada manusia yang diizinkan masuk ke kedalaman hutan belantara selatan. Xiao Chen tidak akan memiliki ilusi apapun kata. 3 hari? Kemana dia akan pergi setelah 3 hari? Xiao Chen tidak tahu apakah bahaya akan menimpanya. Musuh tak dikenal belum muncul, dan tiba-tiba ada beberapa gelombang pengunjung di rumahnya. Pertama, Fatih Zuge datang dengan tergesa-gesa. Di malam hari, keluarga Zuge mengundang Xiao Chen ke jamuan makan di mansion. Begitu Fatih Zuge duduk, Hai Yuntian datang ke kediaman Xiao Chen seperti kilat. Ketika dia memasuki pintu, dia berseru, Xiao Chen, silakan datang ke rumah saya untuk minum teh sore ini. Sebagai batu giok, juga muncul, dia juga mengirimkan undangan seperti itu, meminta Xiao Chen untuk duduk sebentar di keluarga Mander. Bahkan yang tidak disangka Xiao Chen adalah keluarga Regen juga mengirim seseorang, dan itu adalah seorang pria paruh baya yang merupakan paman Hoffman. Dia mengatakan bahwa banyak hal tidak menyenangkan telah terjadi di masa lalu dan ingin mengundang Xiao Chen ke sana keluarga Regen. Mari kita bicarakan di rumah dan selesaikan kesalahpahaman sebelumnya. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah 2 pelacur Bingkin dan Hu dari Taman Mawar Istana Bunga Cahaya Bulan juga datang sendiri dan mengundang Xiao Chen untuk duduk di sana sebentar di malam hari. Hu meliriknya dengan lebih menawan dan berkata, Saudara Xiao, kamu tidak akan mengingkari janjimu, bukan? Kamu tahu bahwa ketika kamu mengalahkan Yu Wenfeng terakhir kali, kami berjanji padamu. Dia berhenti berbicara, dan ambiguitas dalam nadanya membuat orang tidak nyaman. Demikian pula, orang-orang datang ke istana Tuan Kota, dan putra ketiga Liu Yu mengundang Xiao Chen untuk pergi ke negeri ajaib sumber air panas di malam hari. Bahkan ada kekuatan yang belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, mengirim orang ke Xiao Chen untuk menyampaikan undangan. Xiao Chen bingung dan memandang orang-orang ini dengan curiga. Apakah orang-orang ini salah minum obat? Seolah tidak sabar, hampir tersanjung. Dia tahu bahwa banyak orang ingin merekrutnya. Bagi sebuah keluarga,
akan sangat penting jika mereka bisa mendapatkan layanan Xiao Chen. Jika Xiao Chen menyerah, dia akan bisa mengendalikan naga kecil yang keras kepala dan Raja Naga Biru, dan bahkan penjahat kecil yang menentang kehendak surga. Bishkeke akan mendapatkan 3 binatang suci dengan potensi tak terbatas dalam satu gerakan. Tapi bukan berarti kita terburu-buru bersama seperti ini. Bagaimanapun, dia sekarang berada di garis depan badai dan telah menyinggung musuh yang sangat kuat. Dan kekuatan-kekuatan besar ini harus menunggu dan melihat untuk sementara waktu. Sudah kubilang, Xiao Chen dijemput oleh Paman Hoffman segera setelah dia membuka mulutnya. Pria parubaya dari keluarga Regen ini adalah pria yang fasih dan berkata, "Saudara Xiao, tolong jangan bersikaplah sopan padaku. Aku sudah berteman lama denganmu. Meskipun kita pernah salah paham, sudah takdir kita tidak mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Jika kamu tidak marah pada Hoffman, segera kembalilah bersamaku dan tendang dia dengan keras dan menamparnya puluhan kali. Saya melihat anak itu tidak menyenangkan saya. Saudara Xiao, jika Anda memberinya pelajaran, Anda juga dapat mendisiplinkannya untuk kami." Petik 2. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata. Keluarga ini awalnya mengirim beberapa guru Tibet untuk membunuhnya, dan terlebih lagi kemudian seorang barang antik tua datang ke sini secara pribadi dan ingin mengambil nama belakangnya. Mengapa dia mengatakannya sekarang seolah-olah dia benar-benar ditakdirkan? Tubuh gemuk Zuge gemetar. Dia mendekat dan memeluk salah satu lengan Xiao Chen. Dia menoleh ke orang-orang itu dan berkata, "Pria gendut, izinkan saya memberitahu Anda, Saudara Xiao dan saya bertemu lebih dulu. Kami ditakdirkan untuk bertemu ribuan orang, bermil-mil jauhnya, sejak di Laut Cina Selatan. Saya sudah mengenalnya, saya lebih mengenalnya daripada Anda." Tanda seru. Hai Yuntian juga masuk dari samping, meraih lengan Xiao Chen yang lain, dan berkata, "Aku memberikan rumah ini kepada Saudara Xiao. Mengenai persahabatan kita, tidak perlu dikatakan lagi. Aku tidak tahu siapa yang mengumpat dengan suara pelan di sebelahnya. Sialan, siapa yang memarahi Fatih?" Fatih Zuge mencarinya dengan marah. "Siapa? Keluar." Hai Yuntian bahkan lebih marah. Halamannya berantakan, dan bahkan wanita cantik seperti Huo Wu dan Bing Qin ikut bersenang-senang. Xiao Chen menghela nafas, dunia ini sangat realistis, orang-orang ini sangat artifisial, dan apa yang mereka inginkan, dia sudah tahu. Pasti karena Long Teng. Mungkin seseorang mengenali identitasnya dan membuat pergaulan yang salah. Slover melihat Long Teng muncul di kota Tiandi, dan beritanya menyebar dengan cepat. Banyak keluarga besar mendapat laporan rahasia, dan tidak ada yang tahu berapa pasang mata di kota yang mengawasi setiap gerakan Long Teng. Siapa Long Teng, dan kenapa dia tidak bisa mendeteksi penguntitnya? Tapi dia tidak peduli, dan baru saja tiba di kediaman Xiao Chen secara besar-besaran. Hal ini tidak diragukan lagi membuat semua kekuatan besar di kota Tiandi mengambil kesimpulan yang salah. Xiao Chen benar-benar memiliki hubungan yang tidak biasa dengan barang antik tua jauh di dalam hutan belantara selatan. Tidak heran gaya perilaku Long Teng sangat mirip sebelumnya, dan sekarang Long Teng sendiri pergi untuk mengunjunginya secara pribadi. Realisasi sinyal yang salah ini menyebabkan kesalahpahaman semua orang, dan keraguan sebelumnya tentang Xiao Chen sepenuhnya hilang. Faktanya, hal di atas hanyalah satu alasan, dan ada alasan lain yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Chen. Kekuatan besar di kota Tiandi memiliki banyak mata dan telinga. Pada saat kritis ini, mereka menggali berita besar dari gerbang abadi. Nenek moyang legendaris dari kultus iblis sebenarnya masih hidup dan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiao Chen.
Semua kekuatan besar di kota Tiandi tahu bahwa Xiao Chen tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Sekte Abadi. Kebetulan hari ini, saya membeli informasi orang dalam dari Sekte Abadi dengan banyak uang. Bagaimana mungkin saya tidak membiarkan mereka mempercayainya? Ini tentu saja merupakan berita yang mengejutkan. Tapi bagaimana orang bisa memahami sebab dan akibat? Mereka tidak menyangka bahwa pendiri kultus iblis telah berubah menjadi iblis dan masih berada di Pulau Naga. Pendiri kultus iblis dan makhluk di kedalaman hutan belantara selatan adalah master yang tak tertandingi. Jika legendanya benar, mereka pasti termasuk karakter paling kejam di dunia. Kedua berita ini diketahui pada hari yang sama. Bagaimana mungkin keluarga besar ini tidak terkejut? Mereka merasa bahwa Xiao Chen sangat luar biasa. Dia sebenarnya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan dua orang yang kejam tersebut karena takut-takut. Satu langkah lebih lambat dari yang lain. Lalu bagaimana jika ada musuh jahat yang mengincar Xiao Chen dan ingin segera menyingkirkannya? Keluarga besar ini sudah tidak peduli lagi. Lalu bagaimana jika memang ada keluarga macan putih? Ada naga yang melawan. Bagaimana dengan leluhur sekte iblis yang memiliki hubungan dekat dengan orang gila tak terkalahkan yang bisa memancarkan cahaya dewa lima warna di zaman kuno, mengawasi dari belakang? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, beberapa keluarga percaya bahwa klan Phoenix juga merupakan pendukung Xiao Chen. Bagaimanapun, seseorang telah melihat bulu burung Phoenix di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen hanya mengetahui satu dari mereka, dan dia tidak tahu bahwa ada rahasia tersembunyi lainnya, tetapi dia mengerti bahwa tidak ada kedekatan tanpa alasan. Di dunia keabadian yang kejam ini, semuanya sangat realistis. Setelah menyuruh semua orang pergi dengan sopan, Xiao Chen tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dia sudah berada di ambang bahaya, tapi sekarang dia begitu populer. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa ekspresi semua orang ketika mereka memahami kebenarannya. Wajah kehidupan sungguh indah. Klan Naga, apakah dia benar-benar memiliki persahabatan yang tidak biasa dengan makhluk di bagian terdalam dari hutan belantara selatan? Di Sekte Abadi, Guru Yan Qingcheng, Liu Qingfeng hampir tidak bisa mempertahankan temperamennya yang seperti peri, dan wajahnya seperti tenggelam seperti air. Siapa yang membocorkan berita itu? Tidak mungkin untuk mengetahui dalam waktu singkat bahwa pendiri Sekte Iblis masih hidup. Apa? Liu Qingfeng tiba-tiba menerima laporan ketika dia sedang berpikir keras. Banyak orang ingin memenangkan hati Xiao Chen. Liu Qingfeng bergumam pada dirinya sendiri, intervensi klan naga sudah cukup untuk memastikan bahwa Xiao Chen aman dan sehat. Jika sebuah keluarga besar menariknya pergi, jika dia mengendalikan 3 binatang suci, terutama binatang kecil seputih salju, miliknya pencapaian di masa depan tidak akan terduga. Bayangkan, terlebih lagi, sangat berharga untuk memiliki hubungan tertentu dengan klan naga. Temukan Qingcheng untukku, dan jika hal ini tiba-tiba terjadi, jika kita tidak mengambil inisiatif. Aku takut binatang suci berkepala 3 itu benar-benar jatuh ke tangan orang lain. Petik 2. Tapi, kakak senior, bukankah kepala sekolah mengatakan bahwa tidak boleh ada utilitarianisme atau pertukaran kepentingan dengan Xiao Chen? Kata lelaki tua di sebelahnya dengan pandangan berbeda. Hidup adalah sebuah permainan. Anda harus tampil saat Anda membutuhkannya. Sulit untuk menjadi sama di luar seperti di luar. Pada titik ini, Liu Qingfeng menambahkan, singkatnya, kami tidak akan menyakiti Xiao Chen. Setelah beberapa saat, King Li secantik peri. Yan Qingcheng datang ke aula utama, dan Liu Qingfeng melambaikan tangannya untuk membuat semua orang mundur. Beberapa murid mendengar suara Yan Qingcheng dari kejauhan,
Aku tidak mau. Beberapa bahkan mendengar suara Liu Qingfeng, King Cheng, kamu harus. Pada saat ini, Xiao Chen sedang ditarik oleh dua orang kenalannya. Agak tidak berdaya dan emosional. Meski berteman, kepentingan keluarga tampaknya lebih penting. Baik Hai Yuntian maupun Fatih Zuge ingin mengundang Xiao Chen ke dalam keluarga mereka terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Hai Yun Sui, salah satu dari dua mutiara di hutan belantara selatan, tiba secara langsung. Fatih Zuge menghela nafas diam-diam. Dia menarik Xiao Chen ke samping dan berkata dengan tenang tapi tulus, saya bukan keturunan langsung dari keluarga Zuge, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sebagai teman, saya ingin memberi Anda sepotong dari nasihat. Jangan tertipu oleh Hai Yun. Sui bingung, wanita ini benar-benar. Pada titik ini, pria gendut itu berhenti berbicara, karena Hai Yun Sui sudah mendekat, dan pria gendut itu langsung pergi.